Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam Light of Revival. Kemarahan. Kejadian pasal 4 ayat 6-8. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita tentang Kain yang dimana persembahannya ditolak oleh Tuhan, tetapi adiknya persembahannya diterima oleh Tuhan. Dan ini membuat hati Kain sangat panas, penuh dengan kemarahan. Dan kemudian ia melampiaskan kemarahannya ini kepada adiknya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, tidak rasional. Karena adiknya tidak salah apa-apa. Adiknya tidak tahu apa-apa. Adiknya hanya persembahkan sesuatu kepada Tuhan dan kemudian persembahannya diterima dan itu sudah. Tetapi karena Kain yang mungkin sudah dikuasai oleh kemarahannya begitu menjadi-jadi, sehingga ia memilih untuk melampiaskan kemarahannya kepada adiknya yang tidak salah apa-apa, adiknya yang tidak tahu apa-apa. Maka Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa kemarahan bisa mengakibatkan seseorang berbuat tindakan yang sangat tidak masuk akal. Kemarahan bisa membuat seseorang tidak bisa lagi berpikir dengan jernih, tidak lagi bisa berpikir dengan normal, tidak lagi bisa berpikir dengan wajar. Kemarahan bisa membuat seseorang kehilangan kontrol, kehilangan kendali. Kemarahan sesaat bisa membuat seseorang melakukan tindakan penghancuran yang luar biasa sekali. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang yang saling bunuh hanya karena kemarahan sesaat. Berapa banyak anak-anak kecil yang mesti kehilangan sosok ayah karena mungkin ayahnya dibunuh karena kemarahan sesaat. Berapa banyak kehancuran yang terjadi karena kemarahan sesaat. Tuhan berkata kepada Kain di ayat yang ke-6, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ayat yang ke-7, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Di sana dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini adalah seperti seorang laki-laki yang sudah mengintip di depan pintu, sudah melihat seorang perempuan dan hendak memperkosanya. Tuhan berkata, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Dosa begitu menggoda, dosa sudah mau masuk dan menguasai kita, tetapi Tuhan berkata, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau ada kemarahan, kalau ada emosi, kalau masih bisa ditahan, sebaiknya ditahan. Kalau ada kemarahan, kalau ada emosi, Tuhan bilang, engkau harus berkuasa atasnya. Karena kemarahan, karena emosi itu bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa, sangat bersifat destruktif, sangat bersifat menghancurkan. Sehingga Tuhan mengatakan, engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kepada hati kita, di sana ada apa? Apakah di sana lebih banyak ada kemarahan, perselisihan, cekcok, tidak akur dengan orang, kepahitan, dan lain-lain sebagainya? Bapak Ibu Saudara, kalau kita memeriksa hati kita dan ternyata di sana penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan sakit hati, percekcokan dan lain-lain sebagainya, maka kita mesti berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang bisa mengampuni, hati yang mau berdamai, hati yang mau untuk mengusahakan kedamaian dengan sesama kita. Jika kita melihat kepada hati kita dan ternyata di sana sudah terlalu banyak kepahitan, maka kita mesti berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, agar supaya Tuhan berikan kepada kita kemampuan dan kemauan untuk mengampuni orang lain yang menyakiti hati kita, untuk mau mengampuni orang lain yang pernah mungkin menusuk kita dari belakang, berbicara nama kita di belakang, menjelek-jelekan kita dan lain-lain sebagainya. Kita mesti berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, agar supaya Tuhan memampukan kita
dan membuat kita bisa dan dapat mengampuni mereka yang telah menyakiti akan kita. Ketika sudah terlalu banyak kemarahan di dalam dada Bapak Ibu Saudara, maka berhati-hatilah, suatu saat itu bisa meledak dan mengakibatkan kehancuran yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan katakan, dosa sudah mengintip di depan pintu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara untuk bisa menyelesaikan kemarahan-kemarahan itu, dendam itu, emosi itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Kita mesti meminta belas kasihan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami lemah, kami seringkali dikuasai oleh emosi, seringkali dikuasai oleh kemarahan, seringkali dikuasai oleh ketidaksukaan, nafsu, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kami mohon ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang bisa mengampuni sesama yang sudah menyakiti akan kami. Berikan kepada kami hati Tuhan yang mau memberikan pengampunan, mau memberikan kesempatan kepada orang lain lagi Tuhan. Karena Tuhan, kami menyadari apabila kemarahan itu sudah begitu besar di dalam hati kami, maka itu tinggal menunggu waktu untuk meledak dan akan mengakibatkan kehancuran dan kerugian yang luar biasa. Kami mohon Tuhan untuk kami yang tidak tahu bagaimana caranya memaafkan, bagaimana caranya mengampuni. Kiranya Engkau mengajarkan kepada kami, Engkau menuntun langkah kami, Engkau memegang tangan kami Tuhan. Kami yang egois, mengasihani diri sendiri, kiranya Engkau bermurah hati dan berbelas kasihan kepada kami. Biarkanlah kami belajar melihat kepada anak-Mu Yesus Kristus yang ketika disakiti tidak membalas Tuhan. Mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kita untuk menjalani hari ini. Tuhan memberkati.